Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifham Qadir Haki, NIM 1263311203062. Saya di sini akan menjelaskan apa penggunaan atau fungsi teori. Posisi teori adalah pendekatan kualitatif, harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Pertama, untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dan dasar, paling tidak ada 3 aspek fungsi teori yang dapat dimanfaatkan. A. Konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu dapat dipinjam sementara sampai ditemukan konsep yang sebenarnya dan kencang untuk memuaskan masalah. Membangun kerangka berpikir dan mencoba wawancara. B. Ketika peneliti sudah menemukan kategori dari data yang dikumpulkan, ia perlu memeriksa apakah sistem kategori serupa telah ada sebelumnya. Jika ya, penelitian perlu memahami tentang apa saja yang dikatakan oleh peneliti lain tentang kategori tersebut. Hal ini dilakukan hanya untuk perbandingan saja, bukan untuk mengikutinya. C. Proporsi teoretik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif yang memiliki hubungan dengan teori yang sudah dikenal merupakan sumbangan baru untuk memperluaskan teori yang sudah ada. Demikian pula jika ternyata teori yang ditemukan identik dengan teori yang sudah ada, maka teori yang ada dapat dijadikan sebagai pengabsahan dari temuan baru ini. Kedua, untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada, teori tersebut bermanfaat bagi peneliti pada 3 hal tersebut. A. Penelitian dapat dimulai dari teori dahulu tersebut dengan merujuk ke angka umum teori itu. Dengan kata lain, kerangka teoretik yang sudah ada bisa digunakan untuk menginterpretasi dan mendekati data. Namun demikian, penelitian yang sekarang harus dikembangkan secara tersendiri dan terlepas dari teori sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat dengan bebas memilih data yang dikumpulkan sehingga memungkinkan teori awalnya dan diubah, ditambah, atau dimodifikasi. B. Teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan atau wawancara untuk mengumpulkan data awal. C. Jika temuan peneliti sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya beberapa dengan teori yang ada. Bab 5. Sistematika teori penelitian kualitatif. Sistematika. Pendahuluan. 1. Judul penelitian. 2. Latar belakang masalah. 3. Masalah penelitian. 4. Tujuan penelitian. 5. Tinjauan pustaka atau teori dan kesimpulan teoritas yang digunakan, hipotesis bila diperlukan. Metode penelitian. 1. Populasi, sasaran penelitian. 2. Sampel dan teknik sampling. 3. Metode pengumpulan data. Dan 4. Metode analisis data. Analisis data ada 2. 1. Rancangan analisis data. 2. Rancangan pembahasan diskusi hasil penelitian. Laporan penelitian. Rancangan dalam laporan penelitian kualitatif secara khusus belum ada format yang baku dan berlaku dalam merancang penelitian kualitatif, namun tetap ada poin-poin sama atau hampir sama dengan beberapa format yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Bab 1. Pendahuluan. 1. Konteks penelitian, tentang fenomena yang akan diangkat dalam peneliti serta alasan mengapa penelitian tersebut layak dilakukan. 2. Fokus kajian penelitian, tentang fokus dari fenomena yang akan diteliti, sentral phenomenon, disertai dengan keterangan yang lebih spesifik mengenai batasan sentral
fenomenon tersebut. 3. Tujuan penelitian, tentang tujuan yang akan dicapai melalui penelitian yang dilakukan. 3. Manfaat penelitian, manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab 2. Perspektif teoritas, berisi tentang definisi dan tujuan secara teoritas terkait sentral fenomena yang diteliti. 2. Pertanyaan penelitian, tentang pertanyaan penelitian yang dilakukan dan akan dicari jawaban melalui penelitian yang dilakukan. Bab 3. Metode penelitian, metode pendekatan masalah. 1. Itu tentang metode yang digunakan dan alasan penggunaan metode yang dipilih. 2. Unit analisis. 1. Subjek penelitian, yaitu tentang informasi mengenai subjek penelitian yang terlibat. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian sesuai alasan peneliti memilih subjek penelitian. 2. Informasi penelitian. Pada informan penelitian hampir sama dengan subbab di atas, yaitu berisi tentang mengenal informan penelitian, terkaitan antara informan dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian, lokasi penelitian yang akan tahu yang telah dilakukan pengambilan data serta alasan peneliti memiliki lokasi tersebut. Metode pengumpulan data, tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data disertai alasan peneliti dalam memilih metode tersebut. Terakhir, teknik analisis data, berisi tentang teknik analisis data yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan tujuan penilaian. Bab 4. Hasil penelitian dan diskusi. 1. Tahap penelitian, tahapan penelitian dari awal hingga akhir. Selain itu juga dicantumkan kegiatan pengambilan yang data seperti jadwal wawancara atau observasi yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. 2. Hasil penelitian yang dikaitkan dengan temuan di lapangan dan pertanyaan penelitian yang ditinjau pada bab awal. 3. Pembahasan atau diskusi, berisi tentang pembahasan atau diskusi mengenai hasil penelitian yang diperoleh, bagaimana berkaitan penelitian dengan teori yang sudah ada, serta bagaimana peneliti masalah hasil temuannya berdasarkan pandang subjek peneliti yang dibandingkan dengan sudut pandang teoritas. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian dan diskusi. 2. Saran, berisi tentang yang akan ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan diskusi. Terima kasih. Itu hasil rangkuman dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.